Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini video untuk menjelaskan lanjutan dari cicilan pokok yang tadi belum sempat dijelaskan melalui Zoom ya. Jadi setelah tadi kita udah ngisi ID pelanggan sampai ke kredit pokok, di mana nama pelanggan sampai kredit pokok itu kita pakai fungsi if error dan VLOOKUP. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang dipakai di kolom bulan ke. Ini dimana bulan ke itu kalau kita masukkan data pelanggan, ini misalkan kita masukkan data pelanggan buat Roni. Ini kan Roni itu lama kreditnya adalah 24 bulan. Maka secara otomatis muncul sebanyak 24 bulan di kolom bulan ke. Sedangkan kalau kita ubah ininya menjadi pelanggan atas nama Yati atau nama lain deh, misalkan pelanggan atas nama lain yaitu Wawan, itu kan lama kreditnya 6 bulan. Nah, di sini munculnya 6 bulan. Nah, rumus yang kita pakai atau di modul itu syaratnya yang kayak gini. Jika sel bulan ke ditambah 1 lebih dari lama kredit atau bulan ke sama dengan 0, maka sel dikosongkan. Selain itu, bulan ditambah 1. Nah, di sini kita pakai dua fungsi, yaitu fungsi if untuk jika, untuk melambangkan jika, dan fungsi or untuk melambangkan atau. Jadi langsung aja kita aktif di sini ya, di bulan ke. Seperti biasa, kita pertama-tama pakai if error untuk supaya lebih rapi, kemudian kita pakai fungsi if untuk melambangkan jika ini. Nah, untuk fungsi or-nya itu kita tulis setelah fungsi if. Jadi kita tulis or. Nah, di sini fungsi or itu pertama logical 1, logical 2, dan seterusnya. Di sini kan kita punya dua logical atau dua syarat, yaitu yang pertama jika B9 ditambah 1 lebih dari lama kredit atau bulan ke sama dengan 0, itu kan dua logical. Jadi kita masukin logical yang pertama, yaitu jika B9, kita klik B9 ini, atau bulan ke nya itu dikliknya yang pas nominal nolnya ya, jangan pas bulan ke yang kata-kata. Jadi B9 ditambah 1 lebih dari lama kredit ini kan udah selesai syarat yang pertama atau logika yang pertama. Kita kasih titik koma. Karena di sini ada fungsi or, maka titik koma yang di dalam sini kita bacanya atau. Maaf, kurang 1. Jika B9 ditambah 1 lebih dari lama kredit atau B9 sama dengan 0. Nah, 0 di sini kita pakai tanda kutip karena ini kan nggak kita operasikan, ini kan kita baca sebagai teks gitu. Jadi kita kasih 0-nya itu pakai tanda kutip 2 sama dengan 0. Nah, buat fungsi or-nya kan ini udah selesai, kita kasih tutup kurung. Habis itu kita balik lagi ke fungsi if. Ini kan muncul ya di sini fungsi if-nya. Jadi yang tadi baru kita isi itu logical test-nya, kemudian kita sekarang isi untuk value if true-nya. Jadi kita kasih titik koma. Jika syarat ini terpenuhi, maka kan sel dikosongkan. Maka sel dikosongkan berarti kutip 2 kali. Setelah itu value if false-nya kita kasih titik koma lagi. Selain itu B9 ditambah 1. Selain itu B9 ditambah 1 itu kan value if false-nya. Kalau misalkan dua syarat ini tidak terpenuhi, maka munculnya adalah B9 ditambah 1. Kita kasih tutup kurung.
Nah, ini kita udah selesai buat fungsi if-nya. Terus kita masuk lagi ke fungsi if error. Kita masukin titik koma, tanda petik 2 kali. Buat kalau terjadi kesalahan itu dikosongkan gitu. Kemudian kita kasih tutup kurung lagi, jangan lupa ya. Kita enter. Nah, kalau udah tinggal kita drag ke bawah sampai ke kolom ke-24 yang paling bawah. Nah, di sini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena kan di sini tadi ketika B9 ditambah 1 lebih besar dari lama kredit, ini kan lama kredit atau B6. Kalau kita drag ke bawah di sini, ini berubah buat si lama kreditnya, sedangkan harusnya itu ya tetap aja di lama kredit gitu, nggak berubah. Maka dari itu di sini kita perlu ngunci untuk si lama kreditnya. Kalau untuk B9 ini kan emang kita maunya kalau misalkan di bulan ke-1 ini 1, kemudian ke bawahnya itu berarti B10 ditambah 1 jadi 2 di B11, kemudian nanti di B11 nya itu B11 ditambah 1 sama dengan 13 untuk isi dari B12 gitu, dan seterusnya. Kalau itu kan nggak perlu kita kunci karena emang kita maunya itu berubah sesuai dengan selnya juga yang berubah gitu. Kita enter, habis itu kita drag lagi ke bawah buat 24 kolom yang tadi. Nah, muncul kayak gini. Ya kan, ini sesuai dengan nama pelanggannya, kan nama kreditnya 6, maka yang muncul juga di sini bulannya sampai 6. Sama kayak yang tadi. Buat ini ini sama juga 6. Ini 9 bulan buat nama pelanggan muslim, lama kreditnya 9 bulan, maka di sini juga munculnya 9. Nah, kita lanjut ke cicilan pokok. Cicilan pokok ini masih sama yang kita pakai ya, fungsinya itu fungsi if dan fungsi or. Jadi, jika bulan ke sama dengan 0 atau bulan ke lebih dari lama kredit, kan kalau sebelumnya kan bulan ke-nya itu kita pakainya yang ini, yang 0 ini untuk menghasilkan bawahnya sini. Tapi kalau buat cicilan pokok itu bulan ke-nya itu ini ya, di B10 atau di 1 ini, bukan lagi di yang ke-0, karena kan yang kita mau hitung cicilan pokok di bulan pertama itu berapa, cicilan pokok di bulan kedua itu berapa gitu. Nah, jadi rumusnya jika bulan ke sama dengan 0 atau bulan ke lebih dari lama kredit, maka sel dikosongkan. Selain itu, kredit pokok dibagi lama kredit. Nah, sekarang kita coba ya. Seperti biasa, kita kasih if error, kemudian fungsi if dulu. Yang pertama kan di sini ada jika, kemudian fungsi or untuk atau yang ini. Nah, ini kan jika dan atau udah kita tulis, kita masukin logical test atau syarat yang pertama. Jika bulan ke atau B10 sama dengan 0, berarti tinggal kita klik lagi B10 sama dengan pakai petik 0 atau titik koma bulan ke, kita klik lagi bulan ke lebih dari lama kredit. Ini kan udah ya buat or-nya, kita kasih tutup kurung, fungsi or-nya udah selesai. Kita pindah ke fungsi if lagi. Untuk value if true-nya kalau syarat terpenuhi, maka sel dikosongkan. Kita kasih titik koma kutip 2 kali, sel dikosongkan berarti kan. Selain itu, value if false-nya, selain itu titik koma kredit pokok, kita klik kredit pokok dibagi lama kredit, kita kasih tutup kurung, fungsi if-nya udah selesai. Kita masuk fungsi if error, jadi titik koma ketik 2 kali untuk menyelesaikan fungsi if error.
kita kasih tanda kurung. Nah, dari sini kalian harus bisa ya, logika kalian harus berjalan, mana yang perlu dikunci, mana yang nggak perlu dikunci. Kalau dari sini bisa dilihat kan, kalau untuk lama kredit dan cicilan pokok, lama kredit dan kredit pokok itu harus kita kunci, karena kan walaupun ininya jalan ke bawah, kita drag ke bawah, nanti lama kreditnya kan nanti akan turun, kredit pokoknya juga akan turun. Sedangkan yang kita mau kan lama kredit ya adanya di G9, walaupun kita drag ke bawah, dan kredit pokok juga adanya di maksudnya kalau lama kredit itu adanya di G4, dan sedangkan kredit pokok itu adanya di G6 walaupun kita drag ke bawah. Maka dari itu kita harus kunci, buat lama kredit dan kredit pokok, kita kunci. Setelah itu kita enter. Kalau udah, kita drag ke bawah seperti biasa. Fungsinya supaya muncul, kita drag ke bawah. Kita dragnya sampai ke bawah tabelnya ya, bukan karena ini cuma 9 bulan jadi kita dragnya cuma sampai 9, karena kan di nama pelanggan lain ada yang sampai ke 24 bulan kan, jadi kita drag sampai ke bawah. Nah, maka tetap kayak gini kan. Nah, setelah itu ini dihapus dulu biar kalian bisa lihat beda. Nah, setelah itu kita masuk ke bunga. Jadi bunga itu kalau misalkan di modul syaratnya kayak gini. Jika bulan ke atau sel B10 sama dengan 0 atau bulan ke lebih dari lama kredit, maka dikosongkan. Selain itu, lama kredit dikali bunga dikali kredit pokok dibagi lama kredit. Ini sebenarnya sama aja sih kayak dari rumus bulan ke sampai ke cicilan pokok, cuma bedanya di value if true, value if false-nya aja maksudnya. Selebihnya dari sini sampai sini sebenarnya serupa dan sama kan. Jadi kita langsung masukin lagi kayak tadi. Tinggal kita baca aja, terus kita translatein ke bahasa Excel gitu. Jadi ini kan jika B10, kita klik lagi, B10 sama dengan 0 atau B10 atau B10 sama dengan 0 atau bulan ke atau B10 lebih dari lama kredit. Lama kreditnya kita kunci lagi ya. Lama kreditnya kita kunci lagi. Kita kasih tutup karena fungsi OR udah selesai. Kita kasih titik koma, lanjutin fungsi if, yaitu kita masukin value if true-nya tekan. Kalau tidak terpenuhi maka sel dikosongkan. Berarti pakai petik 2 kali. Setelah itu value if false-nya. Selain itu lama kredit, berarti kita klik lama kredit. Kita kunci lama kredit dikali bunga ini, kita kunci lagi pakai F4. Lama kredit dikali bunga dikali kredit pokok dikali kredit pokok ini kita kunci lagi, karena kita kan pengennya dia nggak berubah, tetap stay di sel itu gitu. Kemudian dibagi lama kredit ya, lama kredit kita kunci pakai F4. Setelah itu jangan lupa di belakangnya kasih titik koma dan petik 2 kali untuk menyelesaikan fungsi if error. Kasih titik kurung.
Nah, jadi bunganya per bulan adalah Rp59.992. Kita tinggal drag ke bawah sampai ke bawah banget ya. Nah, begini. Lanjut ke jumlah. Jumlah itu cuma kita tinggal menambahkan cicilan pokok ditambah bunga. Rumusnya kayak gini. Cicilan pokok ditambah bunga. Kita boleh tambahin if error biar misal lebih rapi. Seperti biasa, biar lebih rapi kita tambahin if error. Kalau udah selesai tinggal di drag seperti biasa sampai ke bawah biar rumusnya itu juga ikut terisi di sel yang di bawahnya. Nah, di sini untuk tanggal jatuh tempo, itu tanggal peminjaman ditambah bulan ke atau B10 di sini dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena di sini kan bulan ke itu dalam bentuknya bulan. Bulan itu kan ada 30 hari. Jadi kita kalikan dengan 30 hari gitu. Jadi di sini langsung aja sama dengan kita pakai if error. Setelah itu tanggal peminjaman, kita klik tanggal peminjaman ditambah bulan ke ini ya, yang pertama bulan ke-1 dikali dengan 30. Titik koma, ketik 2 kali untuk value if errornya. Kita enter. Kalau misalkan kalian belum muncul ininya, tanggalnya, mungkin kalian itu masih dalam bentuk general tipe datanya. Maka dari itu kalian jangan lupa ubah jadi long date. Nah, kalau udah tinggal kalian drag ke bawah sampai bawah. Nah, ini bakal otomatis muncul kan yang bagusnya. Oh iya, ini ternyata ada yang nggak muncul karena kita lupa buat ngunci tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman kan selnya bakalan maunya stay aja di sini, nggak mau pindah-pindah. Berarti harus kita kunci dulu di B10-nya atau tanggal maksudnya C6-nya atau tanggal peminjaman kita kunci pakai F4. Setelah itu kita enter. Baru kita drag ke bawah. Nah, baru muncul baru benar ya, karena tadi kita lupa ngunci di tanggal peminjamannya, maka tadi ngacak hasilnya. Nah, sampai di sini udah selesai buat cicilan pokok. Pokoknya kalau misalkan kalian bisa translatein kata-kata ini jadi rumus di Excel, itu bakalan mudah. Kalian harus pahami isi dari misalkan if itu isinya itu logical test, value if true dan value if false gitu. Kalian pahamin logical test itu apa maksudnya, value if true itu apa, value if false itu apa. Itu kalian nanti akan lebih mudah buat ngisi rumus di Excel-nya itu. Kalau udah, kita lanjut ke cicilan pinjaman. Nah, di sini pertama-tama kita bunga per bulannya itu kita bikin jadi list dan isinya itu kayak gini. Pertama-tama itu kita ke data validation, kayak biasa, data, kemudian data validation. Kemudian ini kita ubah jadi list. Kalau biasanya source-nya itu kita blok dari database, kalau ini kan di database-nya nggak ada, jadi kita masukin secara manual. Isinya itu 0,5%, kemudian titik koma 0,8%, titik koma 1,15%, titik koma 2%. Jadi ada
4 suku bunga ya. Kalau udah kita klik OK. Nanti maka otomatis bakal muncul kayak gini. Jadi list. Setelah kita tadi pakai untuk bunga per bulannya jadi English, kita lanjut buat ngisi si cicilan. Di modul itu rumus cicilan tuh sebenarnya gampang. Jadi besar pinjaman ditambah besar pinjaman dikali bunga dikali cicilan dibagi dengan cicilan. Nah, ini tinggal kita masukin aja rumusnya. Ini sama dengan dalam kurung besar pinjaman ditambah dalam kurung besar pinjaman dikali sama bunga dikali cicilan. Cicilan tuh ini ya, 3 ini. Oh ya, buat bunga per bulannya kita kunci ya, biar dia nggak geser kemana-mana. Dan juga buat cicilannya kita kunci juga supaya dia nggak geser. Habis itu kita kasih tutup kurung dibagi, tutup kurungnya 2 kali ya, karena di depannya kan ada buka kurung 2 kali. Kemudian dibagi sama cicilan, kita kunci lagi cicilannya. Ini perlu diperhatikan tutup kurung dan buka kurungnya ya, karena kalau misalkan kurang buka kurung dan tutup kurung itu bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi kita enter, kemudian kita tinggal drag aja ke bawah untuk mengisi rumus yang di bawahnya. Nah, untuk cicilan 6-36 bulan, coba kalian isi sendiri. Itu kan sebenarnya rumusnya sama aja kayak gini, cuma yang ngebedainnya si cicilan ininya nih. Kalau tadi kan ini cicilan 3 bulan adanya di C7, berarti kalau cicilan 6 bulan itu diubah jadi D7 gitu, dan seterusnya. Selamat mencoba, semoga lancar mencobanya. Untuk praktikum kali ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya dapat bermanfaat ya.